Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita jumpa kembali dalam program Renungan Kiddi. Adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Mungkin ada di antara adik-adik yang baru saja pulang dari sekolah atau pulang dari tempat les, baru sampai rumah dalam kondisi agak-agak lelah lah ya. Tapi Kak Santi berharap adik-adik semua dalam kondisi yang bahagia, bahagia. Adik-adik, kalau adik-adik tuh setiap hari misalkan mau berangkat sekolah ya, siapa yang masih mengandalkan orang tua untuk menyiapkan buku, menyiapkan tas, atau mengandalkan asisten rumah tangga untuk menyiapkan buku, tas, sekolah, alat bekal makanan? Siapa yo? Padahal bisa menyiapkan sendiri. Aduh adik-adik, yuk kita belajar menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Wah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bertanggung jawab. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati kami yang saat ini mau mendengarkan firman-Mu dan membaca Alkitab. Bimbinglah kami dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Kak Santi lanjut ya. Kak Santi punya teman nih, seperti biasa, teman yang selalu mengiringi kita, menemani kita, yaitu Didi. Didi diberikan kepercayaan menjadi ketua kelas. Siapa di sini di antara adik-adik yang jadi ketua kelas? Ketua di kelasnya, bukan di kelas temennya. Ketua kelas. Nah, Didi dipercaya menjadi ketua kelas. Aduh, Didi merasa harus bagaimana nih jadi ketua kelas ya? Didi berupaya menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab. Apa saja yang harus Didi lakukan ya sebagai ketua kelas? Didi mau berangkat lebih awal. Tuh, lebih awal ya. Biasanya adik-adik berangkat sekolah itu jam berapa sih? Ada yang mungkin berangkat jam 6, ada yang mungkin berangkat subuh. Mungkin saja ya, keponakannya Kak Santi namanya Gisela itu harus berangkat jam 5:15 ya, jam 5:15. Lalu kemudian diantar papanya dan naik Transjakarta. Halo Gisela, memang sudah agak besar ya SMP ya. Adik-adik yang lain yang masih SD harus dihantar oleh orang tuanya. Nah, Didi ini harus berangkat lebih awal, berarti bangun lebih pagi. Untuk apa? Ketika sampai di sekolah, sampai di kelas, dia menyiapkan ruangan kelas. Didi selalu menjaga kebersihan dan disiplin di dalam kelas. Didi melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Wah, guru wali kelasnya itu begitu percaya pada Didi. Karena Didi bertanggung jawab. Ya, karena Didi bertanggung jawab, Didi diberikan tugas sebagai ketua kelas dan Didi mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yuk, firman Tuhan mau ngomong apa ya tentang bertanggung jawab? Kita baca Kejadian 41 ayat 53 sampai 57. Setelah berakhir ke-7 tahun kelimpahan yang terjadi di tanah Mesir itu, mulailah
7 tahun kelaparan datang. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, di semua negeri terjadi kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Lalu Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab kelaparan itu semakin dahsyat di tanah Mesir. Dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab kelaparan itu dahsyat di seluruh bumi. Adik-adik, kita mau belajar dari satu tokoh yang namanya Yusuf. Yusuf adalah seorang budak, pernah menjadi budak, lalu kemudian menjadi pemimpin besar di Mesir. Waduh, dari yang dulunya budak, tapi kemudian menjadi pemimpin di Mesir. Yang menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Ia mengerjakan semua tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sepenuh hati. Selama 7 tahun, Yusuf membantu orang Mesir menyimpan bahan makanan. Jadi pada saat kelimpahan datang, tanah subur, mereka harus bisa menyimpan makanannya. Nah, setelah masa kelimpahan, begitu banyak makanan hasil bumi, tibalah bencana kelaparan yang dahsyat itu terjadi. Nah, sebelumnya kan Yusuf sudah melakukan tugasnya ya. Selama 7 tahun, masa kelimpahan, banyak makanan. Yusuf menyimpan makanan selama 7 tahun itu dengan baik. Ketika kelaparan dahsyat terjadi, masih ada persediaan makanan untuk orang Mesir. Ketika kelaparan itu menjadi makin hebat, ya, Yusuf membuka semua gudang, ya, dan menjual gandum. Ia menyediakan makanan bagi orang Mesir, dan semua orang yang datang yang bukan dari Mesir datang ke Mesir karena dengar di situ ada makanan, ya, masih ada cadangan makanan, dan membeli gandum itu. Sikap tanggung jawab Yusuf telah menolong banyak orang. Dan Yusuf makin dipercaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Adik-adik, mari belajar melakukan semua pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Tadi ya, tapi Kak Santi percayalah adik-adik yang setia menyimak mendengarkan firman Tuhan, mau berlatih bertanggung jawab. Dari mulai itu tadi ya, menyediakan buku, menyiapkan buku, tas. Besok pelajaran apa ya? Udah mulai disiapkan. Besok pelajaran apa ya? Sebelumnya sudah mulai baca-baca, ya. Bertanggung jawab dari hal-hal yang sehari-hari, lalu kemudian nanti akan dipercaya untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Sikap bertanggung jawab itu bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu membaca Alkitab. Anak-anak-Mu mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan tugas yang dipercayakan, yang diberikan dengan bertanggung jawab. Sehingga anak-anak-Mu boleh makin dipercaya, menerima tugas yang lebih besar, dan bermanfaat bagi diri mereka dan orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa di subscribe
di-like, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.